Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Ya, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita mulai kembali kajian rutin pagi hari kita. Di hari ini kita membahas tentang kitab atau buku Hadisus Syiyam. Hadisus Syiyam ini mungkin bagi yang baru sudah ada penjelasan tentang bab sebelumnya. Kita membahas tentang di sini adalah tentang tema membentuk partai yang berjuang untuk Islam adalah fardu sebagaimana sholat. Nah, ini dia. Jadi ada kewajiban lain dari umat Islam ini selain dari sholat. Sholat wajib, iya. Tapi ada kewajiban lain yang kemudian harus dibentuk, harus dilakukan oleh kaum muslimin. Apa itu? Membentuk partai politik, membentuk partai yang memperjuangkan untuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang, ya, sekelompok umat, ya, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebajikan dan menyeru kepada kemakrufan serta mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini dia, ini dalil. Begitu juga terdapat kaidah syara yang digali dari seruan Allah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, dikatakan di sini satu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya suatu, maka suatu itu menjadi wajib. Dengan dalil ini Allah mewajibkan kaum muslimin agar mereka bergabung ke dalam partai-partai politik yang mengemban dakwah Islam. Jadi kita tuh harus begitu karena dalil ayat ini. Ya, nanti dijelaskan. Dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 104. Untuk mengemban dakwah Islam. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan metode yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin untuk mengemban dakwah Islam. Ya. Apa itu beramar ma'ruf nahi mungkar? Jadi caranya itu dalam dakwah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib kaum muslimin wajib bergabung dengan kelompok yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan partai politik. Tapi yang beramar ma'ruf nahi mungkar bukan yang karena warnanya, bukan yang karena tokohnya, bukan yang karena apa kekerabatannya, bukan.
Bukan yang karena misalnya ada duitnya, bukan. Tapi karena dakwah Islam, paham? Dan dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau dia tidak bergabung dengan partai yang seperti ini, sedangkan ada, lalu kemudian dia tidak melakukannya, dia berdosa. Karena dia telah melanggar kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban. Gitu loh. Loh, kok dosa? Iya, lowong ini jelas, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di situ sekelompok orang, sekelompok umat yang menyeru kepada al khair. Lah, terus dia nggak gabung dengan al khair, kelompok yang menyeru kepada al khair, maka pada saat itu dia telah melanggar kewajiban. Itu dah. Semua iya. Makanya di sini walaupun anak santri kecil-kecil, gimana? Harus paham. Nanti saya bergabung di situ dengan kelompok yang menyeru kepada Islam, mempersiapkan diri untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di tengah-tengah mereka harus ada jamaah tertentu atau kelompok tertentu. Mereka bergabung dengan kelompok tersebut ya, dengan asas tertentu, yaitu dakwah kepada Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Tuh. Jadi dia harus ada, kelompoknya harus ada, berarti apa? Ya harus ada orangnya. Nah kalau kelompoknya ada tapi nggak ada orangnya, ya nggak mungkin. Ada orangnya, nggak ada kelompoknya juga nggak bisa, harus ada. Gitu. Dan kita kemudian apa? Disuruh bergabung dengan asas kelompok itu. Apa syaratnya untuk kita harus bergabung? Dia berasaskan pada dakwah Islam, pada Islam yang dia itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada kelompok yang kemudian dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, yang nggak boleh diikutin. Apalagi amar munkar nahi ma'ruf, ya kan? Menyuruh kepada yang kesesatan, ngajak joget-joget, gitu. Ngajak konser misalnya, ngajak campur baur laki-laki dan perempuan, ngajak korupsi, nggak boleh diikuti yang kayak gitu, keluar saja sudah. Kenapa? Nggak sesuai dengan perintah Allah. Paham? Apalagi dia mencegah kemakrufan. Ada orang ngaji dibubarin, ya kan? Padahal benar itu ngajinya, dengerin aja dulu, ya kan? Ada orang dakwah dihentikan misalnya oleh kelompok itu, jangan ikut. Kenapa begitu? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Oh, ya tapi itu dia salah, dia nggak beres. Makanya belajar. Gitu loh. Bisa saja yang kami atau yang kita pahami ini salah, tapi kita harus yakin benar. Kita kemungkinan salah, iya. Bisa saja yang orang sampaikan itu adalah salah, tapi ada kemungkinan benar. Makanya fair, makanya apa? Jujur, makanya bisa belajar. Pelajari apa sih yang diajarkan sama dia, apa sih yang disampaikan oleh ustadz ini, kiai ini, secara apa? Pemahaman Islam, bukan karena hal lain. Ah dia mah nggak enak, sukunya suku lain. Ah nggak enak, dia mah orang lain. Dia mah apa? Orang mana gitu kan? Ah dia mah nggak kelompok saya. Orang kayak gini berarti nggak mau maju. Kalau dalam kitab Nizamul Islam itu ikatan yang kemudian tidak beres, ikatan atofiyah, ikatan emosional, berdasarkan apa? Kesukuan, kaumiyah atau watoniyah, arom. Paham nggak? Ya kan? Ada yang sudah kaji itu. Ini, nah, asas ini yaitu asasnya Islam dan beramar ma'ruf nahi mungkar dalam persoalan-persoalan yang lebih rinci, lahir dari akidah Islam yang menjadi bagian
yang mengikat mereka dalam kelompok tersebut. Jadi yang mengikatnya, yang menyatukan kita itu dari kelompok itu adalah apa? Akidah Islam. Bukan maslahat, bukan karena duit, bukan karena kekerabatan, bukan karena warnanya. Saya seneng warnanya nih misalnya. Bukan karena hal lain, tapi karena akidah Islam. Ngerti kita apa yang diharap Allah Subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah. Karena ikatannya Islam, nolongin juga jadi enak. Ya. Karena apa? Berharap Allah ridho, berharap Allah senang di situ. Kita lanjut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kaum muslim agar membentuk kelompok yang beraktivitas mengemban dakwah Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Allah tuh memerintahkan begitu, memerintahkan kaum muslimin untuk membentuk kelompok tadi yang bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kata umat wa takum minkum ummah. Nah, di situ dikatakan di sini pada ayat di atas ditunjukkan bukan sekedar jamaah atau sekelompok orang. Jadi tidak bisa diartikan jamaah secara mutlak, sebab kumpulan manusia itu sendiri sudah merupakan jamaah. Maka pernyataan wa takum minkum ummatun memiliki arti lain, tidak memiliki arti lain kecuali sebuah perintah bagi kaum muslimin agar mereka mewujudkan jamaah yang melakukan tugas ini, yaitu dakwah kepada Islam dan beramar ma'ruf nahi mungkar tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bukan yang lain, bukan terlepas dari ayat atau frasa setelahnya. Kenapa begitu? Ya jelas orang ngerti ucapan yang dimaksud begitu. Ya, coba lihat. Sabar ya, nanti kita terangin. Mudah-mudahan hari ini nanti diterangin. Saya lupa juga. Ya gak gelap ya, saya juga ngeliatnya susah. Jadi agak remang gitu ya. Ya coba paham nah. Jadi kata umat itu bukan sekedar kelompok. Misalnya nih kelompok di sini, kelompok jamaah pengajian, atau jadi nih kelompok pengajian subuh, kelompok pondok pesantren, santri pondok pesantren bikin grup. Nah kadang sering bikin grup ya, bikin grup WA santri, alumni santri, ada ada ya, nggak apa-apa, terserah aja, gitu kan. Bikin grup alumni santri Al Jawahir misalnya. Wah itu sudah tuh masuk kelompok. Bukan, harus punya landasan Islam dan tujuannya hanya satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan karena apa? Bukan karena sama-sama ini kebetulan aja sama-sama dari alumni pondok misalnya. Bukan. Ya. Sama-sama dari misalnya kampung, dari kota mana misalnya. Ya kan? Bukan juga. Ya. Jadi ini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan tugas yang dijalankan oleh kelompok tadi, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kata umat pada ayat tersebut lebih khusus dari sekedar bentuk jamaah. Ia merupakan jamaah yang terbentuk dari individu-individu yang memiliki ikatan yang menyatukan mereka. Dengan ikatan tersebut, mereka menjadi sebuah kelompok yang bersatu sebagai satu kesatuan dan mereka tetap seperti ini. Apa landasannya? Akidah
Islam. Jadi landasannya akidah Islam. Itu kelompok yang wajib diikuti dari berdasarkan ayat tadi. Nah, nah ini dikutip ya. Pengertian inilah yang dipakai oleh Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar. Nah, dalam tafsir Al-Manar dijelaskan, kita nggak pakai itu ya. Kita pakai yang lain, nggak apa-apa. Tapi sama di sini nih. Beliau menyatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini sebagai berikut. Dan yang diseru dengan perintah ini adalah jamaah orang-orang mukmin secara keseluruhan. Nah ini keseluruhan, walaupun masih kecil, masih perempuan, laki-laki, semua disuruh. Lulus pondok, nggak lulus pondok misalnya, semua disuruh. Selama dia masih menjadi seorang mukmin, disuruh untuk mengikuti ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang terbebani kewajiban untuk memilih umat yang akan melakukan kewajiban ini. Ya, jadi dia yang dapat kewajiban semuanya. Ya. Di sini ada dua hal. Salah satunya wajib bagi semua kaum muslimin, yang kedua bagi umat atau kelompok yang mereka pilih untuk berdakwah. Jadi ini wajib untuk kaum muslimin, berarti semuanya, berarti harus ada dia itu ngikut kelompok. Loh, kalau gitu kaum muslimin harus berkelompok-kelompok. Ya sudah biasanya begitu. Ya kan? Gitu. Ya kan? Biasa kaum muslimin orang itu biasa, namanya manusia itu punya circle. Gitu. Sekarang lagi rame ya, circle. Punya lingkaran, punya teman main, punya orang-orang yang bagaimana, yang dekat dengan dia. Kalian harus pilih. Punya teman dekat siapa? Punya teman dekat orang soleh kah? Punya teman lingkaran teman dekat misalnya orang toleh atau orang yang buruk kah? Hati-hati. Nah, lalu gimana dengan ini? Kaum muslimin disuruh untuk tadi bergabung dengan kelompok ini, dan juga ada kelompok kaum muslimin yang menjalankan kelompok ini. Ya kan? Makna ini tidak akan dipahami dengan tepat kecuali dengan memahami kata umat. Makna umat tersebut bukan jamaah sebagaimana yang banyak dikatakan orang. Jika tidak demikian, niscaya kata tersebut tidak akan dipilih. Yang tepat, kata umat tersebut memiliki pengertian lebih khusus ketimbang jamaah. Maka yang dimaksud umat dalam hal ini merupakan jamaah yang terbentuk dari individu-individu yang memiliki hubungan yang dapat menyatukan mereka dan merupakan kesatuan yang menyatukan mereka sebagai anggota tubuh dalam diri manusia, sebagaimana anggota tubuh dalam diri manusia. Pernyataan beliau sampai di sini. Jadi kata ummah itu bukan sekedar ngumpul blok di sini, jadilah dia, tidak, tapi yang menjalankan tugas dari ayat ini. Harus diingat tuh. Makanya kita nggak jadi dapat gugur wajib. Kalau apa? Kalau bergabung dengan kelompok yang malah tidak melaksanakan syariat. Ingat nih, menentang syariat Islam bahkan, nauzubillah. Ya, dia nggak mau mencegah yang ma'ruf, nauzubillah. Ya kan? Bahkan menyuruh yang mungkar, membiarkan, ya nggak apa-apa konser anak muda ya biarinlah, bercampur baur ya kehidupan biasa. Kelompok kayak gini kok gitu. Ini nggak beres, bukan itu yang dimaksud. Ini Muhammad Abduh yang
juga menafsirkan ayat tadi, kata ummah tadi. Nah, makanya dikatakan di sini ayat ini berbentuk amar, berbentuk perintah, ya, yang menggunakan fi'il mudhari, ya, dengan lam amr, wal takum minkum ummatun, itu katanya, ya kan? Ini adalah perintah untuk sesuatu yang fardu, harus ada pada kamu. Berarti perintah bikin. Tahu nggak? Jadi orang tuh ngerti gitu, nggak usah sampai detail, ya kan? Makan, perintahnya cuma satu, misal makan. Nah, saat makan itu berarti apa yang harus disiapkan? Ada piring, ada kemudian apa? Tempat wadahnya, ada makanannya yang dimasak. Satu kata itu. Pada saat dikatakan harus ada kelompok yang itu, berarti apa? Bikin kelompok itu. Kalau nggak ada, ikuti. Ya, wajib ini. Nah, itu ya merupakan qarinah atau indikasi bahwa perintah tersebut adalah wajib. Sedangkan firman-Nya kuntum ummatun, ya, berarti jamaah di antara kalian. Wal takum minkum ummatun, berarti apa? Jamaah di antara kalian. Padahal kaum muslimin semuanya merupakan satu jamaah. Minkum, di antara kalian, tuh jelas. Di antara kamu kaum muslimin. Berarti kaum muslimin yang sudah berjamaah ini bersatu kesatuan, disuruh ada sekelompok di antara jamaah ini ngapain? Bikin kelompok yang amar ma'ruf nahi mung, gitu. Asasnya Islam. Bener gak? Padahal kaum muslimin, kenapa ayat ini jelas? Wal takum minkum, kumnya itu bukan kepada selain Islam, pada umat Islam, ya. Ini menunjukkan ya kan, bahwa jamaah dari jamaah umat ini merupakan jamaah tertentu yang berbeda dengan jamaah kaum muslimin. Lalu adanya sifat jamaah ini juga apa? Tertentu, ya, dengan sifat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sifatnya membuktikan bahwa yang diperintahkan adalah berupa kelompok tertentu yang memiliki sifat khusus, menyeru kepada Islam. Al khair itu Islam, ya, tadi dijelaskan di situ. Dan menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Jadi nggak sembarangan, ya dah. Selesai. Paham? Nah, wajib kita kepada kelompok yang menyeru kepada Islam, yang tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Paham? Paham ya? Nah, dari ayat surat Ali Imran ayat keberapa? Dari surat Ali Imran ayat mana suaranya? Dari ayat 104. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Paham? Gak apa-apa, biasanya gak banyak nanya. Biasanya Aisyah nanya. Enggak. Ya. Kalau nggak ada, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Tandai. Ya. Ayo tandai mana nih ya? Tandai. Ya, kita tutup. Ya, insyaallah sebentar lagi kita belajar. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selawatan. Ntar dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Kemudian suaranya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Amin. Nih